Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur masih diburu oleh para pemudik di hari ke-6 pasca Lebaran. Tercatat lebih dari 23.000 penumpang memadati Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Di hari ke-6 pasca Lebaran, Terminal Purabaya masih terpantau dipadati oleh para penumpang. Bahkan dalam 3 hari terakhir, tercatat lebih dari 70.000 orang memadati terminal ini. Pada Jumat kemarin, misalnya pemirsa, sebanyak 23.000 penumpang tercatat datang dan pergi dari Purabaya. Angka ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan hari normal, dan tujuan keberangkatan favorit ini masih didominasi oleh rute menuju Ponorogo, kemudian Solo, Semarang, hingga Jakarta. Pihak terminal memprediksi puncak arus balik gelombang kedua ini akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret 2026. Sementara itu pemirsa, puncak arus balik gelombang kedua di Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur diprediksi terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Bahkan dalam 3 hari terakhir tercatat ada 70.000 penumpang memadati terminal ini. Sementara itu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, kepadatan arus penumpang juga sudah mulai terlihat. Dan untuk mengetahui situasi terkini, sudah terhubung bersama kami ada jurnalis Metro TV Randi Alfaras di Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga Sabda Role dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita akan terlebih dahulu untuk menyapa Randi Alfaras. Randi, bagaimana situasi terkini di Terminal Purabaya? Ya, pagi Andro dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Terminal Purabaya Bung Rasi Sidoarjo untuk memantau pergerakan arus balik Lebaran 2026. Yang mana memang dalam beberapa hari terakhir ini Terminal Purabaya kedatangan banyak sekali para pemudik yang baik itu yang hendak untuk berangkat ke sejumlah tujuan daerah ataupun juga yang baru saja tiba setelah melakukan perjalanan panjang menghabiskan masa libur Lebaran mereka di kampung halaman mereka di berbagai daerah, baik itu di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga di Jakarta. Namun di pagi hari ini memang situasinya masih cenderung sepi, belum begitu ramai. Namun sudah ada beberapa bus yang siap untuk melakukan perjalanan seperti yang ada di belakang saya. Ini ada bus tujuan ke arah Solo, kemudian juga ada yang ke arah Semarang, dan yang terjauh adalah tujuan yang ke arah Bandung. Memang kalau dari pantauan kami dalam beberapa hari terakhir untuk Terminal Purabaya ini kebanyakan bus yang melakukan perjalanan ini di waktu-waktu sore menjelang malam, sehingga untuk kepadatan pemudik biasanya terjadi di rentang waktu antara sore hingga ke malam hari. Dan memang dalam beberapa hari terakhir juga terlebih di periode masa arus balik Lebaran ini, dari data yang kami peroleh sudah ada lebih dari 100.000 penumpang yang memadati Terminal Purabaya, baik itu yang baru saja tiba ataupun yang hendak untuk berangkat. Memang kalau untuk tujuan favorit, kebanyakan para penumpang yang hendak berangkat dari Terminal Purabaya adalah ada 2 tujuan, yakni antar kota dalam provinsi. Yang favorit adalah tujuan ke arah Ponorogo, kemudian juga Bojonegoro, hingga tujuan ke arah Kawi. Sementara untuk yang tujuan antar kota antar provinsi, yakni masih didominasi oleh tujuan ke arah Solo, Semarang, Yogyakarta, hingga Jakarta. Sehingga pada pagi hari ini, kalau dari tadi kami memantau, belum ada kepadatan yang begitu berarti, baik itu di area drop zone, kemudian juga di ruang tunggu penumpang ini masih sangat kosong, dan juga di shelter keberangkatan ini masih cenderung landai. Tidak ada antrian penumpang yang begitu mengular ketika memasuki antrian masuk ke dalam bus. Memang kalau dari data yang kami peroleh, untuk data penumpang kemarin ada sekitar 23.000 penumpang yang berangkat dari Terminal Purabaya. Untuk rinciannya, 12.000 penumpang ini berangkat dan 11.000 penumpang ini tiba. Sementara itu kalau dalam 3 hari terakhir sudah ada lebih dari 70.000 penumpang yang melakukan perjalanan ataupun yang tiba di Terminal Purabaya. Dan bahkan juga angka ini diprediksi akan semakin meningkat, terlebih di puncak arus balik Lebaran gelombang kedua yang diprediksi akan terjadi pada hari ini dan juga pada hari esok, tepatnya di tanggal 29 Maret. Karena memang dari pihak Terminal Purabaya memprediksi kalau puncak arus balik Lebaran terjadi dalam 2 gelombang, yakni pada tanggal 24 Maret dan juga di tanggal 29 Maret, tepatnya di hari esok. Kalau di tanggal 24 Maret memang pergerakan penumpang tidak begitu besar, yakni hanya berkisar di angka sekitar 20.000 penumpang
Dan kalau dibandingkan dengan masa arus mudik, jumlahnya menurun jauh signifikan. Ketika masa arus mudik, jumlah penumpang berada di kisaran 40.000 penumpang per harinya. Maka diprediksi untuk puncak arus balik Lebaran, maka akan ada banyak penumpang yang akan tiba ataupun yang berangkat pada hari ini dan juga pada hari esok, Andro. Baik, dari Randi Alfaras kita akan menyapa rekan Sabda Role yang melaporkan langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin. Sabda, bagaimana kondisi terkini di Bandara Sultan Hasanuddin? Apakah terjadi adanya kepadatan penumpang? Ya, Andro dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di counter check-in terminal keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Kabupaten Maros, terpantau saat ini memang terjadi kepadatan, di mana memang pagi ini terjadi antrian panjang di counter check-in ini. Adapun penumpang pesawat udara ini didominasi oleh kalangan pekerja, pegawai swasta hingga mahasiswa yang memang memutuskan untuk melakukan perjalanan arus balik menuju ke wilayah masing-masing di hari ini karena libur atau cuti bersama akan berakhir pada hari Minggu esok. Pihak dari Injourney Airport memprediksi puncak arus balik Lebaran di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar akan terjadi pada H+6 Lebaran atau di hari ini, Anda dan juga pemirsa, dengan prediksi jumlah penumpang ini mencapai 39.000 orang. Namun memang sejauh ini kepadatannya ini masih terpantau memang padat, namun situasinya masih terpantau normal seperti itu. Kemudian berdasarkan data terbaru pada Kamis 26 Maret 2026 kemarin, jumlah penumpang yang dilayani mencapai 37.000 orang dengan total 271 pergerakan pesawat per harinya. Angka ini memang mencerminkan bahwa tingginya aktivitas penerbangan pada momen arus balik Lebaran ini. Kemudian untuk sejauh ini secara kumulatif sejak 13 hingga 26 Maret 2026 tercatat sebanyak kurang lebih 3.400 pergerakan pesawat dengan total penumpang ini mencapai 448.000 orang yang berangkat maupun juga tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Data ini menunjukkan bahwa memang tingginya animo masyarakat menggunakan transportasi udara sebagai pilihan utama dalam perjalanan Lebaran, di mana angkanya ini memang kalau kita melihat hampir mencapai 500.000 penumpang di 2 minggu terakhir ini. Dan jika dirinci, trafik penumpang didominasi ini oleh penerbangan domestik menuju ke wilayah Jawa, kemudian Kalimantan dan Indonesia bagian timur, yakni di mana sebanyak 434.000 penumpang dengan jumlah penerbangan ini mencapai 3.300 untuk penerbangan domestik. Kemudian selain penerbangan domestik, penerbangan internasional melalui bandara ini juga mencatatkan sekitar 13.700 penumpang dengan jumlah penerbangan ini sebanyak 82. Sementara itu mulai dari musim arus mudik hingga arus balik Lebaran ini, pihak bandara juga telah mengoperasikan sedikitnya 67 penerbangan tambahan atau extra flight. Adapun rute penerbangan tersibuk dari dan menuju Makassar ini masih didominasi oleh kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Ketiga rute ini memang menjadi jalur favorit masyarakat karena tingginya mobilitas pekerja, keluarga maupun juga wisatawan. Karena hari ini diprediksi merupakan puncak arus balik Lebaran, maka dari itu pihak Injourney Airport ini bersama dengan pihak terkait memastikan bahwa seluruh operasional ini berjalan lancar, mulai dari pelayanan penumpang, keamanan, hingga kesiapan fasilitas pendukung lainnya hingga nantinya musim arus balik Lebaran ini usai, yakni di hari Minggu esok. Untuk sementara demikian, Andro, dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, saya kembalikan ke Andro di studio. Baik, terima kasih Sabda Role melaporkan langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin, dan sebelumnya ada Randi Alfaras dari Terminal Purabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, rekan, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.